Ya, untuk membahas perkembangan terkini dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel dan terus melakukan penyerangan ke Gaza, sudah bergabung bersama kami langsung dari studio TV One, analis Timur Tengah TV One, yaitu Irfan Maulana. Selamat pagi Kang Irfan. Pagi. Kang Irfan, ini Israel sebelumnya kembali menuduh Hamas menyerang tentaranya, lalu sekarang kembali meningkat eskalasi perang di Gaza. Ini menurut analisa dari Kang Irfan ini bagaimana? Sejak pelanggaran pertama Israel terhadap gencatan senjata, Israel selalu menuduh Hamas sebagai pelaku biang kerok dari gagalnya gencatan senjata. Tetapi juga berulang kali Hamas membantah tuduhan itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi pelanggaran pertama itu dilakukan oleh faksi perlawanan yang lain selain Hamas. Karena kan Hamas dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam hanya salah satu saja walaupun yang terbesar. Faksi perlawanan di Gaza dan di Palestina. Tapi juga kemungkinan juga ada faksi milisi bersenjata geng-geng kriminal yang dibiayai Israel yang memang menyusup dan masuk ke Gaza yang kemudian menimbulkan bentrokan dengan milisi perlawanan dan bisa jadi mereka itu juga yang memancing provokasi Israel atau memang diplot ini operasi flash operasi hitam lah ya untuk memprovokasi, untuk memberi alasan Israel untuk melakukan agresi lagi. Karena pada dasarnya sebenarnya Israel menghindari keberatan dengan 20 poin jalan damai ini karena buat Israel semua hal yang bisa mengarah pada terbentuknya negara Palestina akan mereka tolak. Jadi, sebentar Kang, ini artinya Israel ini memang berkonspirasi untuk kembali melakukan serangan terhadap warga Gaza. Ini asumsi saya karena Israel pada dasarnya menolak semua proses yang mengarah kepada Palestina merdeka. Termasuk 20 poin proposal damai Trump ini walaupun di situ tidak eksplisit disebut menuju pada Palestina merdeka, tapi ada tahapan yang namanya pemerintahan transisi otokratis Palestina yang itu selaras dengan proposal damai Arab ya. Yang mana itu merupakan proses transisi menuju Palestina merdeka di penyatuan Gaza dan tepi barat dengan ibu kota Yerusalem Timur. Proposal Trump itu menjadi titik temu usulan negara-negara Arab dengan Amerika untuk menuju solusi damai yang mana ujungnya tetap pada akhirnya akan menjadi Palestina merdeka. Itu yang Israel mau hindari itu. Dan di mata Netanyahu, peristiwa 7 Oktober itu merupakan tragedi kekalahan dan opini buruk buat pemerintah dia, sehingga buat dia cara yang paling selamat untuk menyelamatkan mukanya adalah dengan menaklukkan Hamas, membuat Hamas menyerah pada Israel. Sementara dalam 20 poin proposalnya Trump, Hamas itu nanti akan melucuti senjatanya ke pemerintahan transisi, bukan ke Israel. Dan Hamas akan menerima amnesti untuk kemudian pindah dievakuasi ke negara mana yang akan menampung mereka. Sementara ambisi atau targetnya Israel adalah memerangkan perang, memaksa Hamas untuk menyerah dan melucuti senjata diserahkan pada Israel. Jadi itu sebetulnya yang saya lihat ya, Israel mencari cara untuk menggagalkan semua proses menuju damai di Gaza. Baik Kang Irfan. Lalu bagaimana kira-kira nanti respon dari Amerika Serikat ataupun respon dari negara-negara lain terhadap serangan yang kembali meningkat di Gaza? Trump kemarin sudah menyampaikan respon. Pertama, ketika serangan Israel pertama, Trump mengaku kaget dan mengingatkan Israel kan gitu. Trump juga akan sempat mengirim menantunya Jared Kushner dan Steve Witkoff, disusul juga wakil presiden JD Vance ke Tel Aviv, ke Yerusalem, ke Israel. Kemudian juga Marco Rubio untuk meyakinkan Israel, menekan Israel agar mematuhi kesepakatan damai Sham al-Sheikh itu sebagai jalan atau solusi mencegah eskalasi lebih lanjut. Tapi kemudian Israel sempat menerima dengan berat hati sebetulnya. Tapi Netanyahu lagi-lagi mengatakan bahwa Israel tidak akan tunduk kepada Amerika. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah Netanyahu ini naga-naganya akan terus mencari cara untuk melanjutkan eskalasi, mencapai target mereka, mencegah berdirinya negara Palestina. Tapi ini kira-kira ada nggak konsekuensi yang akan diterima oleh Israel dengan peperangan yang kembali meningkat, kemudian melanggar gencatan senjata? Gini, opini publik dalam negeri Israel sini sudah lelah. Mayoritas publik Israel sendiri sudah menginginkan perang ini dihentikan. Demonstrasi besar-besaran di Israel tuh hampir tiap hari terjadi dan sasarannya adalah Netanyahu. Itu dalam negeri Israel. Di publik Amerika sendiri, kita ketahui bahwa mayoritas publik Amerika juga sudah melihat bahwa perang ini tidak adil.
publik Amerika sudah melihat bahwa Israel melakukan pembersihan etnis, Israel melakukan kejahatan perang. Tekanan dunia internasional apalagi. Jadi ini memang tidak ada pilihan buat masyarakat dunia, dan ini yang mendorong Trump mengambil sikap untuk menekan Israel untuk segera tercapainya perdamaian di Timur Tengah, terutama di Gaza, karena ini sudah menjadi kepedulian dunia dan Israel sudah menjadi dikucilkan oleh dunia. Hanya saja memang pemerintahan sayap kanan militan Zionis saat ini melihat ini sebagai ancaman buat eksistensi masa depan mereka. Visi mereka Israel Raya, target mereka menyatukan Yudea Samaria, tepi barat Gaza menjadi satu negara Israel yang bersatu. Dan ini menyangkut eksistensi dari ideologi mereka sendiri. Dan buat Netanyahu, jika perdamaian, pribadi Netanyahu sendiri, jika perdamaian terjadi, kemudian pemerintahan dia kolaps, karena pemerintahan dia akan terancam pecah jika perdamaian terjadi, kelompok sayap kanan paling keras di Israel akan mundur dari kabinet, sehingga Netanyahu jatuh. Netanyahu akan ditunggu, akan menghadapi 2 sidang pengadilan korupsi. Netanyahu juga akan menghadapi sidang pengadilan kriminal internasional. Karena dia juga, permohonan banding dia juga ditolak oleh pengadilan kriminal internasional. Jadi buat Netanyahu, maju kena, mundur kena, dia memilih untuk terus maju, melanjutkan eskalasi, demi dia agar dia tetap berkuasa, dia selamat dari setidaknya 3 pengadilan yang akan dihadapi oleh dia jika dia tidak berkuasa lagi. Israel sendiri itu ketegangan juga meningkat gara-gara ini. Kelompok oposisi sekarang sedang mengkonsolidasi, mencari tokoh siapa yang akan suatu saat nanti menggantikan Netanyahu. Salah satu tokoh yang populer adalah Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid. Dia pernah menjadi Perdana Menteri interim Israel dan pernah pidato di sidang umum PBB mendukung two-state solution. Ini sebetulnya mengejutkan. Dan sebetulnya kita berharap perubahan besar juga terjadi di Israel sendiri. Segera rezim Netanyahu ini digantikan oleh pemerintahan baru yang siap menerima solusi damai, siap menerima solusi yang ditawarkan masyarakat internasional. Perdamaian abadi di Timur Tengah dengan two-state solution itu yang sudah didukung oleh lebih dari 157 negara ya. Dan ini juga yang sekarang menjadi opini polemik di internal Israel sendiri. Kalangan oposisi Israel kelihatannya siap mengadopsi sepakatan global ini, dan jika itu terjadi kita harapkan perdamaian akan betul-betul terjadi di Timur Tengah. Israel dan Palestina akan menjadi 2 negara berdampingan, sama-sama berdaulat dan setara. Yerusalem akan dibagi 2, Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina, tepi barat atau Yudea Samaria akan menjadi bagian dari Palestina. Meskipun wilayah Palestina nanti lebih kecil, hanya sekitar 35% dari wilayah aslinya setelah dibagi dari Israel, tapi tepi barat Yudea Samaria yang menjadi bagian dari kedaulatan Palestina, itu wilayah inti historical dan sakral dari Palestina. Karena di situ ada Yerusalem Timur yang dianggap suci oleh 3 agama. Di wilayah tepi barat juga ada wilayah yang tempat Yesus atau Nabi Isa lahir, berkumpul dengan para murid-murid dan sahabatnya. Tempat juga Ibrahim dan istrinya Sarah berumah tangga, berkeluarga. Tempat tinggal Ishak, tempat Ismail juga dilahirkan. Jadi wilayah Palestina walaupun lebih kecil, tapi itu wilayah inti Yudea Samaria, wilayah yang disucikan, dihormati oleh dunia, terutama oleh 3 agama. Jadi sebetulnya ini setidaknya ini fair. Palestina dapat wilayah yang yang paling utama dari wilayah yang saya katakan. Kang, tapi ini kan perang pecah lagi nih. Untuk pembahasan two-state solution menurut Anda ini akan tertunda lagi atau bagaimana? Two-state solution tetap jalan. Jadi kemarin di Middle East Eye ya dibocorkan dokumen yang dokumen solusi akhir Timur Tengah versi negara-negara Arab yang dirancang oleh Saudi Arabia. Jadi kelihatannya negara-negara Arab, khusus yang Saudi Arabia yang dianggap sebagai leader negara Arab, akan tetap menekankan konsep two-state solution harus digolkan. Satu-satunya solusi untuk perdamaian Timur Tengah hanya ini, yaitu solusi damai two-state solution. Pemerintahan bersatu Palestina melalui otoritas Palestina. Gitu. Jadi nanti Hamas memang akhirnya akan dilucuti, dia akan menyerahkan senjatanya kepada pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi ini nanti akan memerintah Hamas selama proses rekonstruksi, sebelum nanti kemudian diintegrasikan dalam pemerintahan Palestina, menjadi pemerintahan yang berdaulat, satu pemerintahan, satu angkatan bersenjata, dan satu hukum. Saat ini Mesir juga sedang melatih ribuan calon
aparat keamanan Palestina untuk suatu saat nanti mengambil alih keamanan di Gaza setelah gencatan senjata permanen, setelah rekonstruksi berjalan dan pemerintahan transisi berjalan, bersamaan dengan keberadaan pasukan perdamaian. Jadi itu proses ini sudah disiapkan betul, dibocorkan oleh Middle East SI kemarin, dan memang ada kompromi di situ. Hamas mau tidak mau harus bersedia mengikuti skenario ini. Hamas meluncurkan senjata kepada pihak yang tepat. Baik. Agar apa? Agar terjadi pemerintahan bersatu, tidak lagi ada faksi-faksi yang berseteru di internal Palestina. Baik, terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Mudah-mudahan Two State Solution ini segera terwujud begitu ya Kang ya. Terima kasih Kang.